Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Agustin Mujiawati Lestari. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu himpunan. Pada bab ini terdapat dua subbab yaitu pengertian himpunan dan operasi himpunan. Pengertian himpunan sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengertian himpunan. Yang kedua, anggota himpunan. Yang ketiga, cara menyatakan himpunan. Yang keempat, himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Yang kelima, himpunan semesta, diagram Venn dan komplemen himpunan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu himpunan bagian dan himpunan kuasa. Yang pertama, pengertian himpunan. Itu ada beberapa contoh yang termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan. Yang termasuk himpunan yaitu kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih, sedangkan yang bukan termasuk himpunan yaitu kelompok kendaraan bagus atau kelompok mobil bagus. Terus yang termasuk himpunan lagi itu kelompok buku matematika dan sains, sedangkan yang bukan termasuk himpunan yaitu kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Yang ketiga, contoh selanjutnya yang termasuk himpunan yaitu kelompok hewan bertelur, sedangkan yang bukan termasuk himpunan yaitu kelompok hewan lucu. Pengertiannya dari himpunan sendiri adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota tersebut. Yang kedua, anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan, atau dinamai dengan huruf kapital, misal A kapital, B kapital, atau D kapital. Anggota himpunan dilambangkan dengan elemen dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan bukan elemen atau hurufnya seperti huruf E. Sedangkan yang bukan anggota himpunan itu seperti huruf E dikasih garis. Contohnya, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil himpunan A, truk himpunan A, bus bukan himpunan A, tetapi sepeda motor bukan himpunan A. B. Jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku anggota himpunan T, tetapi pisau bukan anggota himpunan T. Yang ketiga, cara menyatakan himpunan. Jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B, ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya dengan metode tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Cara menyatakannya yaitu B sama dengan dalam kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, yang B menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Cara menyatakannya, B buka kurung atau kurung kurawal X garis tegak X kurang dari 5, X bilangan cacah dengan syarat keanggotaan himpunan. Yang ketiga atau yang C yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata atau dengan metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Cara menyatakannya yaitu B sama dengan dalam kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 5 dengan syarat keanggotaan himpunan. Yang selanjutnya, yang keempat, himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga dapat dihitung. Contohnya, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4,
titik-titik, 25, yaitu berhingga, ada titik akhirnya. Yang himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Contohnya himpunan bilangan B sama dengan 1,3, 5, 7, titik-titik sampai tak hingga, yaitu tidak tahu berapa itu. Yang himpunan kosong yaitu himpunan yang memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal atau kosong, yaitu tidak memiliki anggota himpunan. Yang kelima, himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S kapital. Sedangkan diagram Venn, yaitu suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Gambar tersebut dinamakan dengan diagram Venn. Aturan dalam menggambarkan diagram Venn sebagai berikut. Itulah contoh gambar diagram Venn. 1. Himpunan alam semesta atau tadi huruf S digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di pojok kiri atas. Yang kedua, setiap anggota himpunan S digambarkan dengan notasi diikuti objek anggota di dalam persegi panjang, misalkan Samarinda, Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Singkawang. Yang ketiga, himpunan di dalam S, misalkan himpunan A sama dengan Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Samarinda, Banjarmasin. Digambarkan dengan kurva tertutup, biasanya berbentuk oval yang memuat anggota-anggota A. Yang C, komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Komplement himpunan A dilambangkan dengan A pangkat C atau A aksen, dibaca komplement A. Notasi himpunannya yaitu A sama dengan kurung kurawal X garis tegak atau demikian hingga X, anggota himpunan S, dan X bukan anggota A. Pada diagram Venn di bawah, komplement A sama dengan Tarakan, Bontang, Banjarbaru, Singkawang. Yang terakhir, yang keenam, himpunan bagian dan himpunan kuasa. Himpunan bagian yaitu suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain, yaitu A. Himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A, maka himpunan A menjadi himpunan dari B atau A subset dari B, dilambangkan dengan A bagian dari B. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B dilambangkan dengan A bukan himpunan bagian B. Atau seperti huruf C, terus diberi garis. Sedangkan himpunan kuasa, yaitu himpunan pangkat dari himpunan A, adalah himpunan yang anggotanya merupakan himpunan bagian-bagian dari A. Himpunan pangkat dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyaknya anggota himpunan pangkat dari himpunan A dilambangkan dengan N, buka kurung B, buka kurung dalam kurung A, tutup kurung. Jika NA sama dengan B, maka N anggota PA sama dengan 2 pangkat N dalam kurung A sama dengan 2 pangkat P. Contoh diketahui N anggota A sama dengan 2. Himpunan bagian dari A yaitu himpunan kosong atau 0, 1, 2, dan 1,2. Himpunan pangkat dari A adalah himpunan kosong, 1,2, 1,2.
dan anggota NPA sama dengan 2 pangkat N dalam kurung A atau sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Baik, masuk ke contoh soal. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata dengan notasi pembentuk himpunan dan dengan mendaftar anggota-anggotanya. A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf C. B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Jawabannya yang sampingnya yaitu yang A. A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Dengan kata-kata yaitu A sama dengan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Dengan notasi pembentuk himpunan yaitu A sama dengan kurung kurawal X garis tegak X nama bulan berawal huruf J. Dengan mendaftarkan anggota-anggotanya yaitu A sama dengan dalam kurung kurawal yaitu Januari, Juni, dan Juli. Jawaban yang B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi dengan kata-kata yaitu B sama dengan dalam kurung huruf pembentuk kata komposisi. Dengan notasi pembentuk himpunan yaitu B sama dengan dalam kurung X garis tegak X huruf pembentuk kata komposisi, sedangkan dengan mendaftar anggota-anggotanya yaitu B sama dengan dalam kurung K O M P S I. Jadi tidak ditulis semuanya tapi hanya perwakilan huruf yang ada. Catatan anggota himpunan yang sama ditulis 1 kali ya, ini catatannya. Yang C yaitu C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4 dengan kata-kata C sama dengan kurung bilangan asli kurang dari 4 dengan notasi pembentuk himpunan yaitu C sama dengan X garis tegak X bilangan asli kurang dari 4 atau C sama dengan kurung X garis tegak X pakai notasi kurangnya itu dipakaikan lambang kurang dari 4, X bilangan asli. Dengan mendaftarkan anggota-anggotanya yaitu C sama dengan 1, 2, dan 3. 4-nya tidak ikut karena bilangan asli kurang dari 4, bukan bilangan asli kurang dari sama dengan 4. Sekarang kita memasuki subbab yang kedua yaitu operasi himpunan. Dalam operasi himpunan terbagi menjadi 3, operasi 2 himpunan, sifat-sifat operasi himpunan, dan hubungan 2 himpunan. Masuk yang operasi 2 himpunan. A. Gabungan himpunan. Gabungan himpunan P dan Q adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota P atau anggota Q. Gabungan himpunan P dan Q dilambangkan dengan P gabungan Q atau seperti huruf U dibaca P gabungan Q. Notasi himpunan P gabungan Q sama dengan kurung kurawal X dengan syarat X himpunan anggota himpunan P atau X himpunan anggota himpunan Q. B. Irisan himpunan. Irisan himpunan P dan Q adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan P dan Q. Irisan himpunan P dan Q dilambangkan dengan P irisan Q atau seperti huruf N, yaitu dibaca P irisan Q. Notasi himpunannya yaitu P irisan Q sama dengan kurung kurawal X dengan syarat X anggota himpunan P dan X anggota himpunan Q. Masih pada operasi 2 himpunan, yang ketiga C. Selisih himpunan. Selisih atau komplement relatif Q terhadap P adalah himpunan semua anggota himpunan P
yang bukan anggota Q. Selisih Q dari P dilambangkan dengan P min Q atau Q dibaca P kurang Q. Notasi himpunannya P kurang Q sama dengan P tau Q sama dengan kurung awal X dengan syarat X anggota himpunan P dan X anggota himpunan Q. Contohnya ada beberapa himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sedangkan himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dan anggota himpunan B yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ditanyakan A gabungan B yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11. Semua anggota yang ada di A dan B. Yang A irisan B yaitu 2, 4, 6, 12. Yaitu anggota A yang berada di anggota B. Sedangkan A kurang B yaitu 1,3 yaitu anggota A yang tidak ada di anggota B. Yang kedua, sifat-sifat operasi dua himpunan. Untuk sembarang himpunan A, B, dan C berlaku sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sifat komplement. A komplement pangkat komplement sama dengan A. B. A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. C. A gabungan A komplement sama dengan semesta, himpunan semesta. 2. Sifat identitas. A untuk anggota A gabungan himpunan kosong sama dengan A. B. Anggota A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. 3. Sifat idempoten. A anggota A gabungan A sama dengan A. B anggota A irisan anggota A sama dengan A. 4. Sifat komutatif. A anggota A gabungan anggota B sama dengan anggota B gabungan anggota A. Yang B anggota A irisan anggota B sama dengan anggota B irisan anggota A. Yang kelima, sifat asosiatif. Yang A buka kurung anggota A gabungan anggota B tutup kurung gabungan C sama dengan anggota A gabungan buka kurung B gabungan anggota C tutup kurung. Yang B buka kurung anggota A irisan anggota B tutup kurung irisan anggota C sama dengan anggota A irisan buka kurung anggota B irisan anggota C. Lanjutannya yang 6, sifat distributif. A anggota dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A gabungan B irisan dalam kurung A gabungan C. Yang B itu juga sama, hanya beda di lambangnya atau beda di notasinya. Yang gabungan dirubah menjadi irisan, yang irisan dirubah menjadi gabungan. Yang 7, hukum De Morgan. A gabungan B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Yang B A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement. 8. Sifat lain. A jika A merupakan anggota himpunan B berlaku A gabungan B sama dengan A irisan B sama dengan B, A kurang B sama dengan himpunan kosong.
B. Jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, berlaku A kurang B sama dengan A, B kurang A sama dengan B. C. Jika hubungan antara banyak anggota irisan himpunan dengan gabungan himpunan. Anggota A U B sama dengan N A gabungan B sama dengan N anggota A ditambah N anggota B dikurangi N anggota B irisan anggota A irisan B, N anggota A gabungan B gabungan C sama dengan N anggota A ditambah N anggota B ditambah N anggota C kurang N A irisan B kurang N A irisan C kurang N B irisan C ditambah N A irisan B irisan C. Yang terakhir, hubungan dua himpunan. Ada A himpunan saling asing. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling asing atau saling lepas jika di antara kedua himpunan tidak mempunyai anggota persekutuan atau tidak ada anggota P yang sekaligus menjadi anggota Q. Dinotasikan P irisan Q sama dengan himpunan kosong. Himpunan P dan Q saling asing dilambangkan dengan P 2 garis miring Q. B. Himpunan beririsan. Himpunan P dan Q beririsan atau tidak saling asing jika di antara kedua himpunan terdapat atau mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota P yang bukan anggota Q, dan sebaliknya masih ada anggota P yang bukan anggota Q. Pada tabel di atas, himpunan E dan F merupakan himpunan beririsan. Lanjutannya, C. Himpunan yang sama. Himpunan P dan Q dikatakan sama jika semua anggota P menjadi anggota Q dan semua anggota Q menjadi anggota P. Contoh anggota P yaitu S, A, K, U, dan anggota Q sama dengan K, U, AS. Himpunan P dan Q merupakan himpunan yang sama, hanya penulisannya saja yang tidak sama, tidak urut. Yang D. Himpunan ekuivalen. Diketahui himpunan H sama dengan 1, 2, 3, 4, dan I 4, 5, 1, 2. Apakah NH sama dengan NI? Apakah H sama dengan I? NH sama dengan 1, tetapi H tidak sama dengan 1. Himpunan H tidak sama dengan 1 meskipun banyak anggota kedua himpunan sama. NH sama dengan N1. Hubungan dua himpunan seperti ini dikatakan himpunan H ekuivalen dengan himpunan 1. Masuk ke contoh soal 1. Tentukan P kap Q, P kap Q, N P kap Q, dan N P kap Q jika diketahui himpunan P dan Q berikut. A. P sama dengan huruf pembentuk kata Senin dan Q sama dengan huruf pembentuk kata Selasa. B. P sama dengan X dengan syarat X kurang dari 12, X faktor dari 1, 2, 3, dan Q X dengan syarat X kurang dari 12 dengan X bilangan prima. Jawabannya untuk yang A, P sama dengan huruf pembentuk kata Senin sama dengan S, E, N, I. Q sama dengan
huruf pembentuk kata selasa. P Gapki sama dengan SENILA. Untuk P gabungan Ki yaitu SENILA. P gabungan Ki sama dengan SENP, irisan Ki sama dengan 2NP, irisan Ki sama dengan 6. Yang B, P sama dengan X dengan syarat X kurang dari 12, X faktor dari 1, 2, 3. Yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Yang Ki sama dengan X dengan syarat X kurang dari 12, X bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11. P gabungan Ki sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. NP gabungan Ki sama dengan 8 yaitu jumlah P gabungan Ki. P irisan Ki sama dengan 2 sama 3. Jumlah NP irisan Ki atau jumlah P irisan Ki ada 2. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas waktunya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada materi himpunan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.